Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi. Di sini akan kita bahas bagaimana cara Allah mengangkat derajat manusia itu. Jadi tingginya derajat seorang itu ya, kita nggak usah mencari-cari ya, cari saja dengan Allah. Nanti derajat kita itu diangkat sendiri oleh Allah. Gimana cara Allah mengangkat derajat? Pertama Allah katakan dengan berilmu. Orang yang berilmu derajatnya tinggi. Maka Allah jelaskan, wahai orang yang beriman, berlapanglah kamu di majelis. Dengan kamu berlapang di majelis, Allah akan melapangkan dada kamu, dan Allah akan berikan ilmu pada kamu, dan Allah akan angkat derajat kamu. Jadi terangkatnya derajat seorang itu bukan karena kekayaannya, bukan karena kepintarannya, tapi karena ilmunya. Ilmu seperti apa orang terangkat derajat itu? Coba kita lihat. Ada orang yang sudah punya S1, S2, S3, tapi derajatnya begitu saja. Nah, mengapa demikian? Karena ilmunya belum dilaksanakan. Jadi orang itu bisa terangkat derajat jika dia punya ilmu yang sudah diamalkan. Jadi semakin banyak ilmu yang diamalkannya, semakin tinggi derajatnya. Tapi kalau ilmunya saja tanpa dia mengamalkan, maka tidak akan tinggi derajatnya. Terus bagaimana cara angkat derajat itu dengan Al-Quran? Maka Allah jelaskan di surat Al-Imran 138, 139 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hadza bayanun linnas. Al-Quran ini untuk semua manusia. Jangan kamu merasa takut, jangan kamu bersedih hati. Sesungguhnya derajat kamu itu tinggi kalau kamu itu punya Al-Quran. Di mana kamu punya Al-Quran itu? Yang dimaksud memiliki Al-Quran, di hati kamu itu ada Al-Quran. Maka Allah jelaskan di surat Al-Anfal 53. Al-Anfal 33, sesungguhnya kamu tidak akan dihukum selagi Muhammad di sana. Jadi kehidupan kita itu tidak akan mendapatkan azab hukuman dari Allah selagi kita itu ada Al-Quran dalam kehidupan kita. Masya Allah, luar biasa. Terus bagaimana cara Allah mengangkat derajat? Yaitu dengan kata-kata baik. Dimana kata-kata baik itu semua naik ke atas. Contoh, orang itu akan terangkat derajat melihat orang itu berilmu tidak berilmu. Kita lihat dari tata cara dia berbicara seperti apa. Contoh, seseorang misalnya katanya bekerja, dia seorang pegawai negeri gitu. Bapak kerja di mana? Dia mengucapkan alhamdulillah di departemen ini. Tapi kalau orang yang derajatnya tinggi, dia akan menyembunyikan itu. Bapak kerja di mana? Dia bersembunyi dan dia justru melemahkan apa yang diberikan oleh Allah gitu. Apa yang diberikan oleh Allah, dan dia tidak menyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau orang derajat yang tinggi, dia memuliakan apapun yang diberikan Allah. Jadi orang-orang yang terangkat derajat itu orang-orang yang berkata-kata baik. Kenapa demikian? Karena perkataan itu adalah doa. Coba kita lihat, nyanyi saja menjadi doa. Ini mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada penyanyinya. Kita lihat ada penyanyi, maaf ya, ada yang mengatakan nyanyi sakitnya di sini. Dia setiap kasus dibuka kasihnya. Ada lagi yang bernyanyi alamat palsu. Ya, dia mendapat suami alamatnya palsu. Ada lagi yang bernyanyi pulangkan saja aku pada ibuku, dipulangkan. Ada yang bernyanyi jangan kau pilih aku, tidak ada yang memilih. Gitu. Ada yang bernyanyi oh tiada berguna, tiada berguna. Ada yang bernyanyi masak sendiri, minum sendiri, tidur sendiri, duda dia menjadi duda. Nah itu pun naik ke atas dan akan terjadi. Maka orang-orang yang baik tidak akan pernah berbicara yang tidak baik. Terus bagaimana cara Allah angkat derajat? Yaitu dengan iman kita. Maka Allah jelaskan bahwasanya orang-orang beriman itu jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dibacakan ayat bertambah imannya, hanya kepada Allah bertawakal, dia sholat dan dia sedekah. Nah kalau dia ada 5 ini, maka Allah berjanji ulaika humul mu'minuna haqqo. Aku akui iman kamu, lahum darajah, ku angkat derajat kamu, dan wariskum karim. Jadi dengan kita sholat dan sedekah, kita beriman kepada Allah, Allah akan angkat derajat kita. Terus bagaimana lagi Allah mengangkat derajat kita? Dengan kita bertahajud. Maka Allah jelaskan di surat 17 ayat 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, pada sebagai malam melaksanakan salat tahajud itu, maka siapapun bertahajud Allah katakan akan kuangkat derajatnya ke tempat yang lebih terpuji. Masya Allah. Orang pegawai kantor, dia staf kantor kalau bertahajud Allah akan angkat. Dia pegawai pabrik, kalau dia bertahajud Allah akan angkat. Dia seorang ustadz, kalau dia bertahajud Allah akan angkat. Dan juga orang bertahajud dengan orang tidak bertahajud itu berbeda surganya. Ya.
Allah menjelaskan di Al-Quran, kalau orang bertahajud, dia akan dilayani Allah langsung. Maka dijelaskan di surah 51 ayat 15 16 itu, dia dilayani oleh Allah langsung. Tapi kalau orang tidak bertahajud, ya dilayani, dia sholat, dia sedekah, dia juga puasa, dia dilayani oleh bidadari dan bidadara. Tapi kalau bertahajud, Allah sendiri yang melayani. Masya Allah, luar biasa, ini luar biasa, derajatnya tinggi sekali. Terus yang keenam, bagaimana cara Allah mengangkat derajat, yaitu dengan kebaikan. Maka Allah jelaskan tidak ada balasan kebaikan, melainkan kebaikan itu juga. Jadi kita sebenarnya, kita berbuat baik pada orang itu mengangkat derajat kita gitu. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau kita sudah berbuat baik kepada orang, lantas orang itu tidak baik pada kita? Kita masih bersyukur kepada Allah. Kita masih bersyukur. Teruskan kebaikan-kebaikan kita, dan Allah akan tingkatkan derajat kita, dan Allah akan memuliakan kita. Allah memuliakan kita. Tugas kita hanya bisa melakukan kebaikan, dan kita tidak punya hak untuk membalas dengan kejahatan itu. Kita punya kewajiban, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Maka Allah jelaskan juga di suatu hadis ya, di hadis juga menjelaskan bahwasanya seketika anak Adam itu dizalimi, itu doanya tanpa batas ya. Jadi kalau kita udah baik sama orang, lantas dia jahat sama kita, ya kita berdoa saja. Tinggal berdoa saja, kenapa kita susah-susah? Tapi kalau dia jahat, kita juga jahat, maka malaikat tidak akan mendoakan kita. Jadi, rugi sekali. Maka orang yang berbuat baik itu Allah angkat derajatnya. Jadi cara Allah angkat derajat dia ada 6. Pertama dengan ilmu, yang kedua dengan kita memiliki Al-Quran, yang ketiga dengan kata-kata baik, yang keempat iman, yang termasuk kita sedekah dan sholat, yang kelima adalah dengan kebaikan, yang keenam dengan bertahajud. Kalau 5, 6 ini kita lakukan, Allah pasti angkat derajat kita. Kita tidak usah mencari muka dengan siapa-siapa, cukup mencari muka pada Allah. Lakukan 6 ini, Allah pasti angkat derajat kita. Masya Allah, luar biasa. Semoga kita semua berkah dari Allah SWT. Kelak kita berjumpa dari surga Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.